Waalaikumsalam. Mila, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saya telah membaca intake form yang sudah Mila berikan. Bagaimana, siap untuk mengikuti sesi konseling hari ini? Siap teh. Oke, siap. Nah, Mila, di sini tersedia 30 kursi, ada kiri, kanan, juga tengah. Nah, Mila boleh memilih salah satu di antara kursi ini yang kira-kira membuat Mila terasa lebih nyaman. Saya memilih di sini. Oke, boleh silakan dulu. Menurut Mila lebih baik saya duduk sebelah mana? Di sebelah sini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke sesi konselingnya, bagaimana kegiatan sehari-hari kehidupan sehari-hari Mila? Alhamdulillah untuk saat ini saya memang mempunyai kesibukan untuk mengatur jadwal saya antara kuliah dan juga belajar berbisnis. Oke, kira-kira berbisnis apa itu? Saya alhamdulillah sedang menjalankan bisnis fashion. Tepatnya saya mencoba untuk memulai berbisnis di bidang mukena dan koko. Alhamdulillah ya, keren banget Mila bisa sekaligus ada mengikuti kuliah juga, tapi Mila juga bisa memanage waktu untuk lebih berkembang gitu ya, terutama di dunia bisnis juga. Juga terima kasih ya telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling hari ini. Sebelumnya pernah mengikuti sesi konseling? Belum. Oh, belum pernah. Oke, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu ya, konseling itu apa. Jadi konseling itu adalah sebuah proses di mana konselor membantu menangani klien dalam memecahkan masalahnya. Nah, tujuannya supaya Mila juga ketika konseling hari ini bisa menemukan jawaban gitu ya dari apa yang memang dicari oleh Mila. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, tidak ya. Untuk sesi konselingnya kira-kira akan berlangsung selama 4 sesi. Nah, dalam satu sesinya berdurasi sekitar 45 menit sampai 60 menit. Sebelumnya juga saya izin mencatat untuk mereka juga. Akan diperbolehkan? Oke, boleh ya. Nah, di sini juga terdapat asas kerahasiaan. Jadi di sini obrolan kita hanya diketahui oleh saya dan Mila. Nah, apabila ada pihak lain yang memang harus dilibatkan, apakah boleh itu atau bagaimana? Kalau memang ini untuk sekarang saya boleh. Oke, jadi hanya sebentar seperti saja. Oke. Nah, mungkin kita mulai masuk saja ya ke sesi konselingnya. Mungkin Mila di sini boleh bisa menceritakan apa yang ingin Mila selesaikan hari ini. Baik deh. Jadi saya itu masih sering merasakan sering ke trigger gitu kalau misalnya ada hal yang memang hal tersebut itu pernah terjadi di kehidupan saya. Saya itu mempunyai pengalaman negatif dalam hubungan percintaan. Tepatnya saya itu pernah mempunyai hubungan selama 2 tahun, tapi memang pada ujungnya hubungan tersebut itu malah ada orang ketiga dari pihak laki-lakinya, dan juga saya itu merasa sudah berkegantungan gitu, kayak ketergantungan sama laki-laki tersebut, dan juga saya juga sudah sangat dekat dengan orang tuanya. Jadi memang ketika hal tersebut terjadi, saya itu merasakan patah hati banget karena memang saya juga di keluarga saya kurang baik. Oke, mungkin Mila tadi merasa ada trauma dari sosok laki-laki kekasih Mila yang waktu itu pernah diselingkuhi gitu ya. Nah, hal itu membuat kamu merasa patah hati.
sekaligus antara menjadi kakak dan juga menjadi adik, menjadi adik. Nah, terus memang keluarga saya itu memang saya merasanya terlalu sibuk, sehingga mereka itu bukan kurang memperhatikan, tapi saya merasanya mereka terlalu sibuk dengan dunia bisnisnya. Jadi ketika saya menemukan kekasih yang seperti itu, saya merasa ketergantungan, dan juga saya itu dekat dengan orang tuanya, sedangkan orang tuanya juga hanya pedagang kaki lima. Otomatis mereka mempunyai banyak waktu luang untuk berbincang dengan saya. Jadi saya ketika dekat dengan mereka, saya itu merasa saya itu didengar oleh mereka. Maka ketika hal tersebut ya kejadian, saya benar-benar sangat sedih, sampai saya tuh merasa bahwa saya itu sebenarnya nggak layak untuk dicintai. Oke. Kamu merasa lebih diperhatikan oleh ibu atau orang tua dari pacar kamu karena mereka merasa lebih banyak membagi waktunya untuk kamu daripada kedua orang tua kamu. Ya. Benar. Oke. Hal itu tentunya membuat kamu merasa sedih dan sedikit merasa ingin sedikit diperhatikan oleh kedua orang tua kamu. Ya, nah, karena memang gimana ya, saya tuh ngerasa karena kakak saya mereka dia tidak mondok, dia juga tidak kuliah, dia nikah muda. Sedangkan adik-adik saya itu memang, saya punya dua adik, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Laki-laki itu kan bungsu, anak bontot, laki-laki satu-satunya. Terus kayak memang ya otomatis dia anak yang paling disayang sama orang tua aku, karena memang dari kakak juga perempuan, aku perempuan, adik aku yang ketiga perempuan, dan dia laki-laki satu-satunya. Sedangkan adik yang pertama itu perempuan, terus dia memang memutuskan untuk tidak mondok. Dan jadi ketika saya mondok, saya kan kurang interaksi dengan 6 tahun aku mondok, jadi aku kurang interaksi dengan ibu dan ayah saya. Sedangkan adik saya yang perempuan memang dia dekat dengan ibu dan ayah saya. Jadi saya sering merasakan cemburu, kenapa saya berbeda dengan mereka gitu. Malahan saya pun merasa saya tuh apa-apa saya bisa ngusahain sendiri gitu. Kayak misalnya saya pengen sekarang pengen beli laptop misalnya. Nah, saya tuh rela menjual perhiasan saya supaya saya bisa beli laptop tersebut. Tapi ketika adik-adik saya pengen sesuatu, mereka langsung gitu kayak ya udah kamu tinggal beli, ini uangnya. Kamu merasa kecewa dengan kedua orang tua kamu karena perlakuan mereka, khususnya pada adik bungsu kamu, lebih mudah untuk memperhatikan mereka. Sedangkan untuk kamu, untuk bisa berjuang demi keinginan kamu sedikit harus merelakan apa yang kamu punya. Lalu apa hal lain yang membuat kamu merasa kenapa aku bisa diperlakukan seperti itu? Aku ngerasa karena orang tua aku tuh percaya, kayak mereka tuh yakin sama diri aku bahwa aku tuh bisa nemuin jalan itu sendiri. Kayak contohnya aku tuh sekarang memang pengen beli handphone karena aku ngerasa aku belum ganti HP dari aku zaman SMP sampai sekarang. Jadi sudah 7 tahun aku nggak ganti HP, sedangkan adik-adik aku dia ganti HP-nya. Kakak aku setiap 3 bulan sekali pas waktu zaman muda kayak dia selalu diganti HP-nya, dan itu pakai duit orang tua aku. Sedangkan aku udah kayak ngode beberapa kali, mereka cuma kayak ya udah ngedengerin aku doang. Nah, maka dari itu, karena kenapa mereka kayak gitu, karena mereka yakin aku tuh selalu memperjuangkan apa yang aku punya. Nah, kejadian saya itu sekarang rela nabung, rela jajan demi supaya bisa kebeli handphone itu. Jadi kayak aku ngerasanya kenapa orang tua aku seperti itu, karena orang tua aku yakin aku bisa, beda dengan adik-adik atau kakak saya. Ya, tentunya kamu sudah merasa kedua orang tua kamu sudah merasa diri kamu itu sudah mandiri ya,
sehingga sehingga bisa membebaskan kamu untuk bisa memilih untuk menabung atau dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kamu merasa ingin diperhatikan juga oleh mereka. Nah, sebenarnya apa harapan dari sesi konseling hari ini? Harapannya saya bisa berdamai dengan keadaan yang sekarang, karena memang aku merasanya ini cukup berat untuk kehidupan saya, karena saya anak perempuan. Saya juga ingin diperlakukan kayak kakak saya ataupun adik-adik saya, karena saya merasa saya tuh belum cukup dewasa. Tapi saya tuh merasa, teman-teman saya merasa bahwa saya tuh cukup dewasa. Tapi di sisi lain, saya tuh pengen tahu diperlakuin yang selayaknya di umur aku yang sekarang gitu. Sedangkan saya sekarang bergabung sama memang yang teman-teman di atas saya, kayak mereka lebih tua dibanding saya. Jadi ketika saya ketemu dengan mereka, ras kekanak-kanakan aku tuh muncul di mereka. Nah, saya tuh pengen berdamai dengan kayak, nggak apa-apa kok kamu nggak mandiri, kamu tetap perempuan. Nggak apa-apa kamu nggak mandiri, kamu tetap perempuan baik kok gitu. Aku pengen berdamai. Selain dengan berdamai, tentunya kamu ingin dipahami sisi aku kamu. Sisi aku kamu, selain itu juga kamu merasa ada kebingungan dari situ. Karena tentunya kamu juga merasa membutuhkan sebenarnya ini arahnya kemana, dan kamu ingin selalu untuk setidaknya sisi dari diri kamu ada yang perlu dipahami. Itu ya, karena saya merasa juga gimana ya, sering ngerasa capek untuk terus menjadi topeng setiap ke kampus. Karena saya pernah ada di kejadian malamnya saya itu berantem dengan ayah saya, ya. Tapi paginya saya harus ke kampus pagi jam 6.50 saya harus ke kampus. Gimana caranya? Aku selalu nyari cara gimana caranya aku ke kampus terlihat baik-baik saja. Dan ya, aku selalu merasa ini kapan terakhirnya aku harus menjadi individu yang seperti ini. Aku tuh pengen kayak, aku merasa aku selalu jadi rumah untuk teman-teman aku. Tapi aku merasa rumahku di mana ya? Kayak aku tuh punya rumah nggak sih? Ini tuh arahnya tuh kemana gitu? Tempat pulang aku tuh di mana? Tentunya kamu merasa capek dan sedikit muak karena selalu dipaksa untuk terlihat baik-baik saja. Ya, Nah, tadi kamu menyebutkan kamu sedang ada di fase berat gitu ya, sebelumnya. Nah, kira-kira kalau misalkan diskalakan kondisi kamu antara 0 sampai 10 ada di skala berapa? untuk saat ini saya berada di skala 8. Skala 8. Nah, mengapa bisa memilih lebih persisnya seperti apa? Kenapa memilih di atas skala 8? Saya merasa kenapa saya merasa berat di angka 8, karena saya tuh merasa ini terlalu berat kalau misalnya saya terus berbohong sama diri saya sendiri. Karena aku merasa bahwa aku tuh ini sebenarnya aku emosi, aku sebenarnya ini tuh nggak baik-baik aja, tapi aku selalu menekan ke diri aku sendiri, gimana caranya kamu harus terlihat baik-baik saja. Aku merasa kalau misalnya ini terus kejadian seperti ini, alurnya tuh seperti ini, aku kayak iya ujung-ujung bakal jadi buang waktu. Makanya aku selalu mikir kayak aku ingin jadi diri aku sendiri, tapi aku nggak tahu ingin jadi diri sendiri tuh di mana. Oke, dan kamu merasa itu kamu ingin menjadi diri sendiri. Nah, kira-kira menurut kamu seperti apa sih spesifiknya menjadi diri sendiri itu? Ya, spesifiknya menjadi diri sendiri itu menurut saya tidak lagi
tapi aku tuh ya selalu berusaha gitu, selalu berusaha bahwa aku tuh terlihat untuk baik-baik saja, padahal aku nggak baik-baik saja. Ya aku tuh ingin sekali untuk kayak mengakui bahwa diri saya itu tidak baik-baik saja. Nah, kira-kira dari beberapa keinginan kamu, selain dengan berdamai dengan diri sendiri, ada hal lain nggak yang ingin kamu capai? Ya, saya ingin lebih sayang sama diri saya sendiri, dan juga saya itu bisa mengungkapkan ke orang tua saya apa sih yang saya rasakan. Tapi satu sisi saya juga di sana merasa takut kalau misalnya saya itu membicarakan apa yang saya rasakan, karena ya saya takut dihakimi, saya takut memang mereka itu kalau misalnya saya cerita saya yang saya rasakan seperti ini, saya tuh takut kayak merasanya tuh gimana ya, kayak takut mereka itu malah kamu mah masih mending segini, dulu mah bapak seperti ini gini-gini. Nah aku takut mereka malah adu nasib sama saya, jadi saya belum mempunyai rasa keberanian itu. Kamu merasa takut dan juga ada kecewa karena kamu merasa takut dan juga kecewa karena kamu merasa ketika kamu bercerita kamu akan dihakimi oleh kedua orang tua kamu seperti itu. Nah, kira-kira di sesi konseling ini prioritas mana dulu yang akan kamu selesaikan atau akan kamu dahulukan? Prioritas yang akan saya lakukan yaitu saya ingin lebih sayang sama diri saya sendiri, karena saya merasa bahwa seburuk apapun kamu, yang bisa menerima diri kamu cuma ya diri kamu sendiri. Kayak itu orang tua kamu yang memang ya itu orang terdekat kamu. Aku tuh punya keyakinan seperti itu. Kayak orang tua kamu meskipun itu orang terdekat kamu, masih ada persen sedikit kecewain kamu. Jadi kenapa saya ingin sayang banget ke diri saya sendiri, karena saya merasa bahwa seburuk apapun kamu, yang bisa menerima kamu apa adanya itu diri kamu sendiri. Oke, mungkin bisa saya simpulkan sedikitnya. Kamu merasa setidaknya dengan prioritas yang kamu pilih, kamu bisa tentunya bisa menjadi rumah untuk diri kamu sendiri, tempat untuk kamu melepas topeng kecewa kamu, topeng yang memang gak apa-apa kok, udah terlihat baik-baik aja asal kamu bisa diterima setidaknya dengan diri kamu sendiri gitu. Sehingga tidak ada kekecewaan lain, sehingga tidak ada kekecewaan lain yang kamu dapatkan dari orang lain gitu. Jadi ketika kamu memang pulang gitu ke diri kamu sendiri, kamu dalam bentuk yang memang seadanya seperti itu. Oke. Kira-kira apakah ada rasa bersalah yang kamu rasakan? Jelas. Jelas. Saya bersalah kepada diri saya sendiri, karena saya kenapa selalu bohong sih sama diri kamu sendiri. Padahal nggak apa-apa tau kalau misalnya kamu bohong, kamu bohong, kamu jujur nggak apa-apa. Tapi ya faktanya saya itu merasa saya sulit untuk jujur kepada diri saya sendiri. Oke. Kamu merasa sulit untuk jujur pada diri kamu sendiri. Lalu hasil apa yang kamu inginkan? Hasil apa yang kamu inginkan terjadi pada diri kamu? Hasil yang saya inginkan, saya pengen lebih jujur ke diri saya sendiri. Saya pengen gak mau orang tuh melabeli saya itu sebagai perempuan yang memang kuat, perempuan yang tangguh. Padahal saya itu tuh lagi bohong loh sama diri saya sendiri. Saya ingin lebih jujur sama apa yang saya rasakan, karena biar kayak orang lain tuh merasa bahwa aku tuh sama kayak mereka. Sama setidaknya dengan kamu tidak sepenuhnya
baik-baik saja bukan berarti kamu lebih dari itu, tapi selayaknya manusia kita juga bisa ragu, dan itu adalah hal yang sesuatu yang wajar ya, seperti itu. Tadi kamu menyebutkan juga ada di skala 8 ya. Nah, agar menurunkan ke skala berapa supaya kamu bisa lebih baik? Tentunya saya ingin sekali ada di skala 0 tuh. Oke, bisa diceritakan kamu bisa ada di skala 0 itu kamu bisa seperti apa? Dalam kondisi 0 ya saya bisa berdamai dengan keadaan saya bisa lebih sayang sama diri saya sendiri, saya bisa terbuka bahwa saya tuh nggak apa-apa kok, kamu kelihatan nggak baik-baik aja, dan kamu juga manusia gitu. Ya saya memang di skala 0 tuh saya pengen berdamai, pengen ikhlas gitu, karena saya ngerasa kalau misalnya saya sudah seperti itu, saya ngerasa saya bakal lebih tenang. Oke, kamu bisa merasa lebih tenang hati dan juga berdamai. Nah, kira-kira seperti apa bentuk damai menurut kamu? Damai menurut saya itu seperti halnya saya tidak ketrigger lagi kalau misalnya saya ketemu kejadian hal yang sama. Lalu berdamai itu saya tidak merasa membandingkan kehidupan saya dengan kehidupan orang lain. Lalu berdamai menurut saya itu saya bisa lebih gimana ya, kayak nggak apa-apa kok kamu hidup kayak gini, pasti Allah tuh nggak akan nyimpan kamu dalam kondisi kayak gini kalau misalnya nggak ada tujuannya. Bisa aja kan saya sekarang kondisi keluarganya kayak gini, tapi saya kuliah di jurusan yang memang tentunya tentang kesehatan mental, kan saya bisa memutuskan rantai yang memang kurang baik di keluarga saya. Menurut kamu, langkah termudah apa yang memang bisa dilakukan untuk meninggikan masalah yang memang sedang kamu hadapi saat ini? Langkah pertama yang saya akan lakukan untuk menurunkan skala, saya akan ngasih afirmasi positif kepada diri saya. Saya akan melakukannya setiap bangun tidur, setiap skincare, ngaca tentunya. Ya, lalu saya ketika keluar rumah, saya akan ngasih afirmasi bahwa saya tuh nggak apa-apa, nggak selalu kelihatan baik-baik saja. Oke, mungkin Mila bisa saya simpulkan juga ya. Kamu saat ini ingin merasa meskipun ada sisi ragu yang memang harus kamu pahami lebih dalam juga, tapi kamu juga menyadari bahwa sebenarnya memang tempat kembali untuk pulang itu ternyata diri sendiri juga. Nah, kamu sudah menyadari hal itu. Nah, hal-hal yang memang kamu ingin lakukan kembali adalah kamu ingin lebih berdamai gitu, supaya kamu tidak terus trigger, kamu tidak terus bisa membandingkan. Dan langkah yang kamu bisa yang bisa kamu lakukan juga tadi yang Mila sebutkan, ya bisa afirmasi setiap membaca, setiap sebelum tidur